Bab 71. Mereka berdua tahu betul bahwa yang lain begitu kuat. Mereka tidak bisa lari sama sekali. Plop! Dengan suara, keduanya berlutut tepat di depan Ye Chen, tubuh mereka gemetar, dan ada bau buang air kecil dari selangkangan. Jangan bunuh aku, kami dari Kingman. Ye Chen menatap mereka berdua dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan, Zheng Jingming, di mana kamu sekarang? Mereka berdua benar-benar ketakutan, mereka buru-buru menunjuk ke pintu di ujung koridor dan berkata, Zheng. Presiden Zheng sedang berbicara tentang bisnis dengan orang-orang dari negara M di dalam. Dia telah mendengar alam di luar. Kata Ye Chen. Keduanya dengan cepat menggelengkan kepala dan menjelaskan, tidak, suara luar dan dalam benar-benar terisolasi, dan Anda tidak dapat mendengarnya sama sekali. Tetapi gerakan di sini seharusnya didengar oleh Departemen Keamanan di lantai 37, dan mereka akan segera menyusul. Ye Chen mengangguk sambil berpikir, dan terlepas dari keduanya, dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan berjalan menuju pintu di ujung koridor. Tepat ketika Ye Chen beberapa lusin langkah jauhnya, keduanya melihat bahwa mereka keluar dari bahaya, mereka saling memandang, dan tanpa ragu-ragu, mereka mengeluarkan senjata kecil dari pergelangan kaki mereka. Tepat saat mereka hendak menembak, Ye Chen tiba-tiba menembak dua aliran udara. Aliran udara terbentuk, menembus udara seperti bilah putih. PFFT. Dua suara ditembakkan langsung melalui tenggorokan mereka berdua, darah secara bertahap ternoda, dan mereka jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, ruang konferensi di lantai 39 grup King He ditutup. Di sebelah kiri Zheng Jingming duduk tiga pria berambut pirang, semuanya mata-mata negara M dan pedagang senjata. Negara M selalu sangat tertarik pada Huaxia. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengendalikan Tiongkok di sisi baiknya, tetapi begitu mereka mengendalikan kekuatan bawah tanah Tiongkok, mereka mengendalikan poin-poin penting Tiongkok. Sebagai kota pelabuhan di Provinsi Jiangnan, setelah Jiangcheng ditangkap oleh mereka, itu pasti akan menjadi langkah maju yang besar untuk ambisi negara M. Di sebelah kanan Zheng Jingming duduk dua orang kuat dari Kingman. Di permukaan, grup King He adalah grup manufaktur, tetapi sebenarnya disusupi oleh Kingman. Zheng Jingming hanyalah boneka bagi Kingman. Tampaknya Zheng Jingming mengendalikan grup King He, tetapi pengontrol sebenarnya adalah Kingman. Di ruang konferensi, seorang pria paruh baya dengan hidung elang memandang Zheng Jingming dan berkata dengan serius, Tuan Zheng, negara kita M ada di sini dengan tulus. Selama Anda memberi negara kita M jumlah kapal yang masuk dan meninggalkan pelabuhan Jiangcheng dan bagian dari Jiangnan, peta bandara persenjataan provinsi, kami M Kongres memberi Anda peralatan bersenjata terkuat. Saya tahu bahwa prajurit kuno Anda di Tiongkok sangat kuat. Kami juga memiliki senjata yang dirancang khusus untuk prajurit kuno, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan mereka. Selama Anda mengangguk, kerja sama kami akan memaksimalkan manfaat bagi kami berdua. Mata Zheng Jingming sedikit serius. Dia tahu bahwa masalah ini sangat berisiko. Sedikit kecerobohan akan menjadi pengkhianatan. Tapi di depan manfaat besar, dia sedikit tergerak. Tidak yakin dengan keputusannya, dia melihat kedua pusat kekuatan Kingman di sebelah kanan, keduanya memejamkan mata dan sepertinya tidak mengungkapkan pendapat apapun. Pria berhidung bengkok melihat bahwa Zheng Jingming belum membuat keputusan, dan melanjutkan, Tuan Zheng. Satu hal lagi, negara kita M bersedia menyediakan 10 peralatan otomatis presisi tinggi untuk grup Anda. Saya pikir ini sangat membantu. Untuk pengembangan grup Anda. Perlu. Ketika Zheng Jingming mendengar ini, dia tidak tahan lagi. Harga pasar peralatan otomatis presisi tinggi adalah 50 juta. 10 unit tak terduga 500 juta. Kuncinya adalah perangkat ini tak ternilai harganya dan tak ternilai. Zheng Jingming tidak memikirkannya lagi, dia langsung berdiri, mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Mike, bagaimana saya bisa menolak persyaratan yang Anda ajukan ini? Selamat bekerja sama, kembali ke negara M, tolong bantu saya untuk salam khusus dari Tuan Lang. Mata pria berhidung bengkok itu penuh kejutan. Saya tidak berharap hal-hal akan dibahas begitu cepat. Selama negara M mengambil alih pelabuhan Jiangcheng, kekuatan mata-mata mereka dapat menembus sedikit demi sedikit, dan kemudian mereka dapat mengendalikan seluruh kekuatan bawah tanah Jiangcheng. Begitu mereka mengendalikan kekuatan bawah tanah, mereka dapat menyebar seperti jaring laba-laba, sampai mereka menyebar ke seluruh wilayah Tiongkok, meninggalkan Tiongkok penuh lubang. Tuan Zheng, selamat bekerja sama. Ketika kedua tangan digenggam erat, mutasi itu menonjol. Bang! Pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka, dan dua panel pintu baja langsung dipelintir dan berubah bentuk, dan bahkan merusak meja konferensi.
Kedua pusat kekuatan Kingman dengan mata tertutup juga berdiri dan niat membunuh keluar dari mata mereka. Orang Cina yang baik tidak melakukannya, tetapi mereka benar-benar menjadi anjing negara M. Sebuah suara dingin jatuh, bergema di seluruh ruang konferensi. Semua orang melihat ke pintu satu demi satu, hanya untuk melihat seorang pria muda dengan setelan rapi berdiri di pintu. Memegang dokumen di tangannya, pemuda itu tampak seperti elit bisnis. Zhang Jingning menatap pemuda berjas itu, untuk beberapa alasan, dia selalu merasa sedikit akrab. Ye Chen. Nama itu muncul tanpa sadar di benaknya, tetapi dia dengan cepat meninggalkannya. Sampah keluarga itu tidak bisa mati lagi, bagaimana dia bisa muncul di sini? Pihak lain hanya terlihat sedikit mirip. Kuncinya adalah seseorang masuk. Mengapa orang-orang kuat bersenjata di luar tidak bereaksi sama sekali? Betapa banyak sampah. Mengabaikan reaksi semua orang, Ye Chen datang langsung ke Zhang Jingning, meletakkan dokumen di tangannya di mejanya, dan mengambil pena dari samping. Tanda tangani dia. Suaranya memerintah, seolah mengatakan sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Zhang Jingning melirik kata-kata di dokumen itu, matanya menyipit. Transfer saham tanpa syarat? Anak ini sangat lucu, beraninya dia bahkan memintai kuitas grup King He. Dia telah melihat banyak orang gila dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat orang gila seperti itu. Dia langsung pergi ke lantai atas grup King He, dan bahkan meminta Zhang Jingning untuk menandatangani dokumen yang sangat konyol. Siapa yang memberinya nyali? Kedua penguasa Kingman mendengus dingin dan berjalan menuju sisi ini. Pria berhidung elang di negara M memberi isyarat kepada pria kuat di negara M yang berdiri di sampingnya, dan berkata dengan lembut, bunuh dia. Tidak ada yang berhak menyabotase rencana negara M mereka. Penghancur, mati. Pembangkit tenaga listrik negara M itu langsung mengeluarkan senjata khusus dari pinggangnya, dan tanpa ragu-ragu, ditujukan langsung ke kepala Ye Chen. Tepat ketika lawan hendak menarik pelatuknya, Ye Chen mengambil pena di tangannya dan menembakkannya langsung. PFFT. Dengan suara, pena itu langsung menembus dahi pria kuat di negara M. Dipaku ke dinding. Bahkan ada noda darah merah terang di dinding. Seperti bunga plum. Matanya melebar, dipenuhi teror, dan tubuhnya jatuh ke belakang. Satu pembunuhan. Kedua pusat kekuatan Kingman tidak bisa duduk diam, dan pisau pendek muncul di tangan mereka, datang langsung ke arah Ye Chen. Ye Chen tidak berniat melakukan apapun, dia sudah melihat melalui basis kultivasi dari 2, transformasi setengah langkah. Meskipun melihat seluruh provinsi Jiangnan, mereka dianggap yang kuat di sisi atas. Tapi di matanya, Ye Chen bukan apa-apa. Dua pisau pendek datang ke arah Ye Chen dengan angin kencang, mengambil poin vitalnya secara langsung. Salah satu dari mereka bahkan menebas tian lingkai milik Ye Chen. Sangat cepat. Pembangkit tenaga seni bela diri biasa tidak dapat melarikan diri sama sekali, dan mungkin tubuh mereka akan terbelah dua. Tepat saat pisau pendek hendak menyentuh Ye Chen, napas tak terlihat mengembun dan terbentuk di sekitar Ye Chen, dan niat membunuh Ling Lai tiba-tiba meletus. PFFT. Dengan suara, seluruh ruang konferensi secara bertahap berlumuran darah. Bab 72. Semua orang sangat gembira ketika mereka melihat darah muncul, berpikir bahwa tamu tak diundang telah dipenggal. Tetapi ketika mereka melihat gambar di depan mereka, senyum semua orang benar-benar membeku. Saya melihat dua lengan yang patah membentur langit-langit, dan bahkan lebih banyak darah jatuh di meja konferensi. Mengejutkan. Poin kuncinya adalah bahwa pemuda berjas itu masih utuh saat ini. Mereka bahkan tidak melihat bagaimana dia menembak. Dan lengan dari dua pembangkit tenaga listrik Kingman telah patah. Darah mengalir. Dalam satu gerakan, dua pembangkit tenaga listrik setengah langkah itu dipotong lengannya. Bagaimana bisa? Wajah Zhang Jingning pucat karena ketakutan, tetapi dia tahu betapa menakutkannya dua tuan yang diatur Kingman untuknya. Keduanya telah membantai lebih dari selusin pembunuh bayaran, dan mereka bisa menghancurkan pohon raksasa dengan satu telapak tangan. Dia tidak akan pernah melupakan adegan itu dalam hidupnya. Tapi apa sih pemuda berjas di depannya? Sebelum dia bisa bereaksi, kedua orang kuat Kingman merasakan sakit yang menusuk, dan seluruh orang berteriak. Keduanya mundur selangkah ketakutan, menatap Ye Chen dengan ngeri, dan berkata serempak, Tuan seni bela diri. Kamu sebenarnya berada di ranah master. Pada saat ini, seluruh dunia tampak sunyi. Semua orang yang hadir tahu apa arti 4 kata, master bela diri. Tapi bagaimana mungkin ada master seni bela diri muda di tempat kecil seperti Jiang Cheng? Salah satu orang kuat Kingman menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan baru saja akan berlari keluar, bila Qi menembus langit dan langsung menembus jantungnya. Bang!
Tubuhnya jatuh, matanya melotot tajam. Mati gelisah. Melihat adegan ini, Zhang Jingming dan pria kuat Kingman lainnya yang terluka tidak berani bergerak sama sekali, dan tubuh mereka hampir kaku. Ye Chen tidak terburu-buru untuk menyelesaikan dua orang ini, dan matanya tertuju pada dua orang yang tersisa di negara M, berjalan selangkah demi selangkah. Langkah kaki sangat ringan, tetapi bagi kedua orang M itu, mereka adalah langkah kaki dewa kematian. Salah satu pedagang senjata di negara M tahu bahwa bocah lelaki berjas di depannya adalah seorang pejuang kuno dari Tiongkok. Detik berikutnya, pelatuknya ditarik dan ditembakkan langsung ke dahi Ye Chen. Seluruh proses berjalan lancar, dan tidak ada kesempatan bagi Ye Chen untuk mengganggu sama sekali. Dia bahkan pernah melihat gambar kepala bocah Tionghoa meledak di depannya. Anak laki-laki Huaxia, pergi dan mati untuk Lao Xi. Bang! Ada suara tembakan dari kantor, dan semua orang sangat gembira bagaimana jika anak ini adalah seorang pejuang kuno. Kekuatan senjata termal bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Selama anak ini mati, semua krisis terangkat. Ye Chen secara alami tahu bahwa pihak lain menembak, matanya menyipit, dan dia menjadi serius, dan energi sejati dantiannya melonjak. Melangkah dengan ringan, dinding udara mengembun di depannya. Peluru menghantam dinding udara, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Setelah itu, Ye Chen membalikkan tubuhnya sedikit dan menjulurkan tangan pada saat yang sama, dan bahkan meraih peluru secara langsung. Ding! Peluru itu dilemparkan ke meja konferensi, dan suaranya sangat renyah. Pada saat ini, semua orang tercengang, dan pikiran mereka menjadi kosong. Apa-apaan? Apakah pelurunya tertangkap? Tiba-tiba menangkapnya. Apa-apaan ini iblis? Kedua orang M itu sudah basah kuyup. Dia tahu bahwa Huaxia selalu misterius, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang di dunia ini yang bisa menangkap peluru dengan tangan kosong. Pedagang senjata datang dalam sekejap dan akan terus menembak, tetapi Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan lagi. Dia meraih peluru di atas meja dan menjentikannya dengan ringan, kembalikan padamu. Peluru itu bergesekan dengan keras di udara, dan detik berikutnya, peluru itu menembak langsung ke senjata yang akan menembak. Bang! Senjata itu meledak secara langsung, dan pecahannya menembus leher pedagang senjata, membunuhnya di tempat. Jangan bunuh aku masih seorang diplomat, jika kamu menyentuhku, kedutaan negara M pasti akan menyulitkan Cina. Pria berhidung bengkok itu melirik tubuh rekannya, benar-benar panik, dan mundur beberapa langkah. Saya kaya, dengan banyak dolar. Bagaimana kalau saya menggunakan uang itu untuk membeli hidup saya? Uang? Ye Chen mengeluarkan sepotong renminbi dari sakunya dan memainkannya. Aku tidak kekurangan uang, dan aku lebih suka renminbi. Wajah pria dengan hidung bengkok itu berubah, dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Ye Chen melanjutkan, Jiangcheng adalah tempat saya dibesarkan, dan Cina adalah negara saya. Saya tidak mengizinkan orang lain menghancurkan hidup saya, apalagi orang lain. Saya adalah negara asing stabilitas di Cina. Pelanggar, mati. Wos. Dengan suara, koin di tangan Ye Chen melesat. Detik berikutnya, dia langsung menembak melalui tubuh pria berhidung bengkok, dan akhirnya tenggelam ke dinding dengan darah. Orang lain telah terbunuh. Ye Chen tampak tenang, melirik ponsel di atas meja, mengambilnya langsung, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia yakin harus ada orang lain yang memiliki gagasan tentang pelabuhan Jiangcheng. Ketika saatnya tiba, menyerahkan ponsel ini ke Bai Libing dapat dianggap melakukan sesuatu untuk Jiangcheng. Setelah melakukan semua ini, dia melihat orang kuat Kingman yang terluka dan Zhang Jingming. Pembangkit tenaga listrik Kingman dan Zhang Jingming gemetar ketika mereka melihat Ye Chen datang. Mereka telah menyaksikan seluruh proses. Orang ini hanyalah iblis pembunuh. Metode seperti itu tidak sesuai dengan citranya sebagai seorang pria berjas. Pembangkit tenaga listrik Kingman tidak bisa lagi menanggung paksaan kematian seperti itu, dan berkata, saya tidak peduli siapa Anda, bagaimana Kingman kami menyinggung Anda, mengapa Anda ingin membunuh saya seperti ini? Begitu Anda membunuh saya, tuannya Kingman. Aku pasti akan menemukanmu dan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ye Chen bersandar di meja konferensi, menyalakan sebatang rokok, dan sepertinya mendengarkan dengan cermat ancaman pihak lain. Setelah waktu yang lama, dia mengalihkan pandangannya ke dua orang di tanah dan berkata, sudah berakhir. Lalu terserah saya. Pertama, bukan Kingman, tetapi grup King He yang mengganggu saya. Kedua, sekarang saya sudah mengubah perhatianku, malam ini akan menjadi malam terakhir keberadaan Kingman. Mata pembangkit tenaga listrik Kingman melebar, dan kemudian dia mencibir. Apakah Anda pikir dunia ini hanya master seni bela diri Anda? Master Kingman kami juga telah melangkah ke ranah master.
Saya pikir Anda bermain dengan api dan membakar diri Anda sendiri. Menyinggung Kingman, kami akan membunuh seluruh keluargamu. Sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata, Ye Chen sudah datang kepadanya, retak. Dengan suara, dia mematahkan lehernya. Kamu kecewa, aku tidak punya keluarga lagi. Hanya Zheng Jingming dan Ye Chen yang tersisa di seluruh ruang konferensi, dan suasananya sangat khusyuk. Zheng Jingming memikirkan sesuatu, berdiri dengan cepat, mengeluarkan pena dengan gemetar, menandatangani dokumen di atas meja, dan bahkan membuat sidik jari. Saya menandatangani semuanya, selama Anda membiarkan saya pergi. Kami tidak memiliki keluhan, saya bisa menjadi boneka Anda, saya dapat membantu Anda mengendalikan grup King He. Semua uang dalam grup adalah milik Anda, selama Anda tinggal saya anj 1NG. Ye Chen tersenyum dan datang ke jendela dari lantai ke langit-langit, melihat pemandangan Jiang Cheng, dengan tangan di belakang punggungnya, roh jahat yang tak terlihat melonjak ke seluruh tubuhnya. Zhang Jingming tercengang, bagaimana mungkin ada kejahatan merah pada orang ini? Kuncinya adalah melihat kejahatan merah pada orang ini, dia bahkan kesulitan bernapas. Setelah waktu yang lama, suara yang menusuk tulang terdengar di seluruh ruang konferensi. Zhang Jingming, apakah kamu benar-benar lupa siapa aku? Jangan berani-beraninya kamu melupakan malam itu di Unu Villa 5 tahun yang lalu.